Salam dan bahagia, kami dari kelompok 5 akan melakukan review terhadap artikel yang berjudul The Effect of Corporate Tax Avoidance on the Cost of Equity. Sebelum melanjutkan pada review, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ria Herawati, NIM 2018 017057. Baik, yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan antara biaya ekuitas dan kemungkinan perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan penampungan pajak dan menghasilkan hipotesis yang dapat diuji yang menghubungkan penghindaran pajak dengan biaya modal ekuitas perusahaan. Dengan penggunaan 3 ukuran umum, penghindaran pajak, perbedaan pajak buku permanen, dan tarif pajak efektif kas jangka panjang. Selanjutnya yaitu kebaharuan. Kebaharuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini memberikan beberapa kontribusi pada literatur yang ada, yaitu memperluas literatur tentang bagaimana investor menilai perilaku penghindaran pajak perusahaan, atau menambah literatur baru yang meneliti konsekuensi penghindaran pajak di pasar modal ekuitas. Yang kedua, penelitian ini tidak secara langsung menyelidiki bagaimana penghindaran pajak dikaitkan dengan biaya ekuitas perusahaan, tetapi dengan menggunakan sampel perusahaan yang besar untuk memeriksa seberapa luas ukuran penghindaran pajak, yang mencakup metode perencanaan pajak yang kurang agresif, dikaitkan dengan biaya ekuitas perusahaan. Yang ketiga yaitu penelitian ini menambah perdebatan tentang pandangan tata kelola perusahaan tentang penghindaran pajak. Yang terakhir yaitu penelitian ini berpotensi menjelaskan mengapa banyak perusahaan besar Amerika Serikat terlibat dalam perencanaan pajak dan mengapa perusahaan memberikan insentif bagi manajer untuk terlibat dalam perencanaan pajak. Kenalkan sebelumnya, nama saya Ayu Landari, NIM 2018 017006. Saya akan menjelaskan fenomena pada penelitian ini. Fenomenanya adalah banyaknya perusahaan Amerika Serikat menunjukkan tarif pajak efektif tunai jangka panjang yang rendah. Lalu penghindaran pajak yang terus-menerus seperti itu harus memiliki beberapa efek menguntungkan bagi pemegang saham, yang menjelaskan mengapa perusahaan memberikan insentif kepada eksekutif untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak secara luas untuk memasukkan semua aktivitas perencanaan pajak yang mengurangi pajak perusahaan relatif terhadap pendapatan akuntansi sebelum pajaknya. Adapun motivasi pada penelitian ini adalah adanya penemuan bahwa tingkat perbedaan buku pajak dan perbedaan pajak buku permanen yang lebih tinggi dan tingkat yang lebih rendah dari pajak efektif tunai jangka panjang terkait dengan biaya modal ekuitas yang lebih rendah, karena pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya ekuitas signifikan secara ekonomi. Agar suatu perusahaan tidak terlibat dalam tindakan penghindaran pajak yang agresif, maka dilakukan perencanaan pajak yang efektif melibatkan evaluasi tidak hanya manfaat dalam penghematan pajak, tetapi juga pada biaya bukan pajak, pajak implisit, dan pengaruhnya terhadap pajak lain sejauh hal ini mempengaruhi syarat perdagangan agar pengurangan pajak dilakukan secara jelas dan mematuhi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diapastri, NIM 2018 0111 062. Metodologi penelitian dengan melakukan pengujian hipotesis pada sampel yang dikumpulkan, dengan mengelompokkan kesalahan standar menurut perusahaan dan memasukkan waktu dan efek tetap industri dalam regresi. Selanjutnya, menggunakan rasio leverage untuk mengontrol struktur model perusahaan dan bid-ask spread untuk mengontrol asimetri informasi yang terkait dengan biaya modal, dengan menyertakan pengembalian saham, volatilitas pengembalian saham, kinerja akuntansi, dan volatilitas kinerja akuntansi menjadi kontrol untuk efek momentum dan risiko istimewa yang diketahui untuk mempengaruhi biaya ekuitasnya. Selanjutnya, hipotesis. Pada hipotesis pertama menunjukkan biaya modal ekuitas berhubungan negatif dengan penghindaran pajak perusahaan. Pada hipotesis kedua A, ini menunjukkan berhubungan negatif antara penghindaran pajak perusahaan dan biaya modal ekuitas, di mana lebih kuat untuk perusahaan yang memiliki pemantauan luar yang lebih baik. Pada hipotesis H2B ini menunjukkan biaya modal ekuitas berhubungan negatif dengan penghindaran pajak perusahaan
dengan lebih kuat untuk perusahaan dengan manfaat marginal yang lebih tinggi dari penghematan pajaknya. Pada hipotesis 2C, ini menunjukkan hubungan negatif antara penghindaran pajak perusahaan dan biaya modal ekuitas, di mana lebih kuat untuk perusahaan dengan kualitas informasi yang lebih tinggi. Perkenalkan, nama saya Wilhelmus Kalika, NIM 2018 017 104. Saya akan menjelaskan mengenai slide hasil dan pembahasan. Dalam uji ketahanan tambahan, kami memperkirakan kembali ukuran biaya ekuitas. Kami menggunakan input dari modal cross-sectional mengikuti Hohenthal 2012. Kesimpulan kami tidak berubah menggunakan estimasi perubahan dari perkiraan Cummings berdasarkan model cross-sectional. Memperkirakan biaya ekuitas menggunakan pengembalian yang diharapkan dari modal faktor Fama-French. Dalam uji ketahanan tambahan, kami menggunakan model faktor Fama-French untuk memperkirakan biaya modal yang diharapkan. Mengikuti metodologi yang digunakan dalam Kothari, Lee dan Short 2009 dan Barth, Konchitschi dan Landsman 2013. Secara khusus kami menggunakan 4 faktor: faktor pasar, faktor ukuran, faktor benchmark, dan faktor momentum yang diharapkan retum sebagai ukuran alternatif biaya ekuitas. Kesimpulan kami tidak berubah menggunakan alternatif biaya ekuitas berdasarkan ukuran tentang pengembalian yang diharapkan dari model faktor Fama Prancis. Menggunakan tindakan alternatif penghindaran pajak untuk melakukan triangulasi kesimpulan kami. Kami mengulangi analisis kami menggunakan ukuran alternatif penghindaran pajak. Kami menggunakan 2 ukuran berdasarkan tarif pajak efektif GAAP dan ukuran lain berdasarkan ukuran tarif pajak efektif tunai 1 tahun. Hasil kami serupa dengan menggunakan 3 ukuran alternatif penghindaran pajak ini. Tempat penampakan pajak merupakan bentuk penghindaran pajak yang sangat agresif dan berisiko di salah satu ujung kontinum strategi perencanaan pajak. Kami menggunakan skor prediksi penampakan pajak berdasarkan Lisowski 2010 dan prediksi manfaat pajak yang tidak diakui atau UTB berdasarkan Losowski-Kaital 2013. Kami menduga bahwa ketika perusahaan terlibat dalam aktivasi pajak berisiko, hal peningkatan arus kas masa depan yang diharapkan perusahaan dari menghindari pajak secara neto. Selanjutnya saya memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya Wadiansyah, NIM 2018 017 098. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kami menggunakan Lambert et al. 2007 penurunan biaya modal ekuitas untuk menghasilkan hipotesis yang dapat diuji yang berkaitan dengan pajak menghindari biaya modal ekuitas perusahaan. Di satu sisi, penghindaran pajak dapat menghasilkan penghematan pajak tunai yang substansial yang dikarang oleh Direng Getal 2008 yang meningkatkan arus kas masa depan yang diharapkan dan karenanya mengurangi biaya modal ekuitas. Di sisi lain, penghindaran pajak dapat meningkatkan varians dan kovarian arus kas perusahaan dengan penghindaran dengan jumlah semua arus kas di pasar sehingga meningkatkan biaya modal ekuitas. Pertama, risiko perusahaan dapat meningkat dari transaksi atau fundamental bisnis yang mendasari strategi pajak ini, seperti operasi asing, kegiatan penelitian dan pengembangan, dan investasi dalam benda tak berwujud. Strategi pajak yang lebih agresif seperti transfer pricing mungkin melibatkan penataan transaksi yang kompleks yang dapat meningkatkan risiko arus kas perusahaan secara keseluruhan. Kedua pemangkasan dihadapkan pada risiko pajak tambahan, denda, bunga, dan denda jika aktivitas penghindaran pajak perusahaan yang lebih agresif dianggap oleh IRS dan pengadilan pajak sebagai tidak patuh yang dikarenakan Mills 1998, Hanlon, dan Slamroad 2009. Akhirnya, sejauh ada efek umpan balik positif antara penghindaran pajak
perusahaan dan tindakan manajerial, Desai dan Dharma Pala 2006. Pemegang saham dihadapkan pada risiko agensi peningkatan. Sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.